bersama wanita paling subur di dunia. Dia punya 44 anak dan sekarang mereka menunggu ibunya untuk membagikan makanan. Ayo kita lihat mengapa ibu Afrika ini punya banyak anak. Apakah ini benar? Dan kita akan mengenalnya dengan lebih dekat. Kita di Uganda, Afrika. Kita sedang berkendara 3 jam menuju rumahnya. Oke, kita hampir sampai di rumahnya. Kita akan berhenti dulu untuk membeli beberapa makanan, buah. 44 anak tidak sedikit. Ayo kita beli 4 paket roti, sekitar 20 sekian air, 30 cola, dan beberapa permen. Baiklah, sudah semuanya. Oh ya ampun, ayo. Di jalan banyak yang menawarkan makanan, tapi caranya sangat mengganggu. Kau lihat, ini tidak bercanda. Paling tidak ada 30 orang di sini. Lihat, mereka memaksa. Kita baru saja sampai di desanya. Di sini adalah restoran, namanya Muzarabana. Mereka memintaku menunggu di dalam, dan dia akan segera keluar. Mari kita temui. Aku kaget, dia punya sebuah restoran dan juga punya banyak anak. Bagaimana membagi waktunya? Pastinya, kami baru tahu ini adalah salah satu putrinya. Dan anak-anak perempuannya lah yang menjalankan restoran untuk menghidupi mereka. Kita coba kopinya meskipun masih panas. Ini enak. Setelah menunggu beberapa saat, Mama Uganda muncul. Tapi dia sedang gundah. Dia masih sedikit marah karena bertengkar dengan anaknya. Oke, dia sudah ada di sini beberapa menit. Kesan pertama dari yang kulihat, sepertinya dia cukup banyak menuntut. Karena pastinya punya 44 anak, dia harus bagaimana, ya kan? Dia pasti cukup disiplin, dan terutama menjaga agar semuanya teratur. Itu pasti menantang. Dia sudah duduk, tapi masih bertengkar dengan mereka, membuat kami semua bingung. Kami menyarankan pergi ke rumahnya. Oke, sekarang kita sedang menuju ke rumahnya. Dan semoga kita bisa memperkenalkan diri dengan baik. Segera setelah sampai di rumahnya, 7 anak langsung memeluknya. Oke, yang pertama adalah membagikan mereka makanan. Ini adalah semua anak-anaknya. Mereka mengundang kita masuk dan ternyata rumahnya sangatlah besar. Lihat, mereka hidup dalam kondisi yang memprihatinkan. Barang pertama yang aku lihat adalah sofa yang sudah sangat rusak. Maksudku, kau tidak bisa duduk di atasnya. Kau bisa melihat tanda kemiskinan di sekitar. Kita lihat rumah dan semuanya. Punya banyak anak itu, kalau nggak punya banyak uang, sangat susah untuk merawatnya. Maksudku, 44 anak, 6 meninggal, 38 lainnya hidup. Butuh banyak uang untuk sekolah, makan. Pertama, terima kasih sudah menerimaku di rumahmu dan mempersilahkan kami. Boleh sedikit menunjukkan rumahnya dan bercerita mengenai kisahmu? Kami mengikutimu. Kami masuk rumah. Kaget betapa tidak bersahabatnya rumah ini. Ini ruang makannya. Ayo ke kamar tidur. Penampakannya seperti villa pada umumnya. Dan lihat, mereka tidur di sini. Ada seseorang yang sedang berbaring. Salah satu kamarnya untuk anak-anak. Mereka tidur di ranjang susun. Berapa anak yang tidur di satu ranjang? 2 orang di masing-masing ranjang. Total 8 anak di sini. 2 orang di satu ranjang. Kau punya berapa anak kalau dijumlah total? Nyina abaana 4 mu bana bonna niye mukama yanjjako abaana 6 nensigazawo abaana 38. Kenapa yang 6 anak meninggal? Ababiri waliwo omukyala eyabansaba nti agenda kunnyambako obbansomeseza yakeera bukezi ku makya nankubya naŋŋamba abaana bombi bafudde. Ababiri omu yali mulwadde wa mutima, omwana wange n'alwala nga siriiwa n'afa, ate noono era munne yali omulwadde w'omutima n'afa nga mbuliddwa obuyambi. Omulala bo balwala bulwazi ng'abaana ne bafa. Pada akhirnya inilah yang terjadi di negara-negara ini. Kekurangan sumber daya dan rakyatnya banyak. Akhirnya banyak yang terkena penyakit dan meninggal. Ini kamar tidur lainnya. Juga diisi 2 orang untuk 1 bed. Jadi di sini mereka tidur. Totalnya 2, 4, 6, 8, 10. Totalnya 12 atau lebih. 20 orang yang tidur di sini. Kemudian kita ke dapur. Beberapa di antaranya sedang makan. Di sebelahnya kita lihat ada kamar dengan ranjang susun yang sudah rusak. Meja makan, oke. Abaliwo baŋŋamba maama wange yandeka nnyina ennaku 3. Twali abaana 6, taata n'awasa omukyala ow'okubiri. Yasekula eccupa n'agiteeka mu mmere abataano ne bafa, nze ndiwo nzekka. Taata wange teyansomesaako, bwe naweza emyaka 12 n'anfumbiza. Wow. Mereka menghamilinya, lalu melahirkan 3 anak pertamanya dalam usia 13 tahun. Maksudku dia punya 44 anak di luar keinginannya. Di Afrika, lebih banyak anak yang kau punya, status sosialmu akan lebih tinggi. Atau terkadang alasannya adalah untuk hidup. Bwe nafumbirwa abaana bange abasooka mbazadde nnyina emyaka 13. Bwentyo bwe nkuze mu bugubi, bwentyo bwe mbaddewo mu nsinga enjiri byati ne mu bufumbo nga namo siyinaamu ssanya. Apa anak-anak itu dari ayah yang sama? Ye, bonna bataata ono. Nasookera ku baana 3, nenzizaako 2, nenzizaako 4. Bwentyo bwe nze mbazaala kuba nnyina enzaalo 15.
Mariam punya kelainan genetik yang disebut dengan hyperovulation. Dia sangat berpeluang besar ada lebih dari satu anak di setiap kehamilan. Dokter bilang ini masalah serius. Harus terus melahirkan agar sel telurnya habis. Total kehamilannya 15 kali. Karena masalah ini, dia adalah wanita paling subur di dunia hari ini. Kamar lainnya untuk 3 anak lagi. 3 lagi yang sedang tidur. Itu juga punyamu? Kupikir tidak sebesar itu. Tapi semua tanah ini adalah miliknya. Oke, ini kamar mandinya. Kamar mandinya mengejutkan sekali. Di sini tidak ada apa-apanya. Kecuali ada sebuah lubang di tanah. Seperti ini? Ya, begini saja. Oke, jadi kau pipis di sini? Iya. Apa proses persalinannya menyakitkan? Ku nsi kuno tekuliko omwana atalumira bonna oyita mu bulumi obbazaala obbateeka ku nsi. Abaana bonna abasooka bonna nalinga mbazaalira waka nga jjajja wange anzaalisa. Olw'ensonga nalinga siina ssente za ddwaliro ng'omusajja taagala sasula ssente zaki za ddwaliro. Okuleka abasembyeyo benzaliddeko mu ddwaliro. Kyova olaba nti nammwe kwe kunzuula nti gyendi kubanga abasooka nalinga mbazaalira waki waka naye abasembyeyo baba nnongoosa mu bulongoosa. Kita lihat di sinilah mereka biasa menjemur pakaiannya, bahkan juga dijemur di atas kamar mandi. Orangnya banyak sekali, sepertinya mencapai 1 atau 2 kelas. Oke, di sinilah tempat piring dan semua peralatan makan. Setelah selesai makan, mereka punya beberapa hewan, kelinci dan lainnya. Pagi mereka keluar menuju padang dan kemudian kembali lagi. Mereka bilang tempat yang baru kita lihat adalah tempat anak perempuan. Laki-laki dan perempuan dipisahkan. Kita ke area laki-laki. Bagaimanapun mereka saudara, menarik sekali. Ada 2 lagi yang tidur. Wow, ini paling istimewa sepertinya. Oke. Ada 2 anak tiap bed. 4 anak lagi yang tidur. Ini tempat sampah. Kalau penuh akan diambil dengan mobil. Aku penasaran dengan penampungan airnya. Lihat, besar sekali. Wow. Kita bisa lihat ada 3 keran untuk mengisi air. Ini tempat tidur lain. Ini adalah tempat untuk kakakku. Sendirian? Ya, 1 karena dia lebih tua. Oke, ini untuk anak yang lebih tua, usianya 19 tahun, tinggal di sini. Kalau kamu berapa usianya? 17 tahun. Terus yang tertua? Yang tertua usianya 27 tahun. 27. Yang termuda? Termuda 7 tahun. 7. Ini dia anak paling tua. Dia anak yang tertua. Ini anak pertama yang kamu punya? Yang pertama, berapa usiamu waktu itu? Waktu itu 13 tahun. 13? Ya, pada waktu kelahiran pertama, 1 atau kembar? Pertama 3 anak kembar. 3? Iya, saudara perempuanku 12 tahun. Bayangkan dia punya anak kembar 3. Ini adalah kamar lainnya. 4 lagi yang tidur di sini, sepertinya hampir selesai. Apa semua anak tinggal di sini atau di tempat lain? 1 bekerja jadi supir truk, dan 1 lagi bekerja di perusahaan. Dari 44, meninggal 6, 4 pergi, dan 34 anak masih tinggal di sini. Kita masuk ke ruangan yang paling bagus. Saudara laki-laki berusia 27 tahun. Dia bekerja, kau bisa lihat dia punya kamar premium. Baju-bajunya tergantung di sini. Itu sepatunya. Terima kasih untuknya, aku sudah melihat semuanya. Sudah terkunci? Oke, aku periksa dulu. Ini sumur tempat di mana air berasal. Sebenarnya boleh dikatakan mereka tidak punya banyak barang, tapi banyak YouTuber datang. Mereka banyak memberikan hadiah untuknya. Ada yang datang membawa truk, ada yang membuatkan sumur. Kita juga akan menyumbangnya. Sudah cukup tuh rumahnya, tapi aku masih ingin melihat satu lagi, kamar ibunya. Lihat baju ini, semua barang, bantal, selimut. Ini kamarmu? Lihat pintu itu, mereka mengaturnya semampu mereka. Aku mengerti ini sudah malam, dia pasti lelah, dan anak-anak mengerubunginya. Setelah bicara padanya, saatnya makan, anak-anak sudah siap. Lihat, semua anak-anak sudah berbaris, dan dia membagikan makanan yang kami bawa. Mereka tidak menyerbunya, mereka menghormati. Menurutku ini adalah seperti kisah yang sangat indah, sangat tragis tapi sangat indah. Jadi aku sangat mudah terbawa perasaan dengan cerita seperti ini, seperti hari ini. Selain itu, dia tidak pernah meninggalkan anak-anak, karena aku pikir jika dia melakukannya, dia juga meninggalkan sebagian dari dirinya. Tentu, karena ibunya meninggalkannya, dia pasti menderita trauma, dan dia tidak ingin mengulangnya. Semua anak bekerja sama agar kehidupan mereka tetap berjalan. Saat nggak punya uang, dia memanggil dan memberitahu semua bahwa hari ini mereka akan bisa makan atau tidak. Ini seperti mereka tidak punya apa-apa, tapi di saat yang sama, mereka punya semua cinta dari seluruh keluarga yang akan membantu. Ngomong-ngomong, selamat Hari Ibu untuk semuanya. Tahun ini kebetulan kita bertepatan dengan kita bersama dengan seorang ibu yang paling subur di dunia. Maksudku, pada saat dia memberi makanan, dia menyuruh mereka berbaris. Kasih 1, gantian, memberikan ke yang lain, dan lihat mereka berlutut. Berterima kasih padanya, entah kepada ibunya atau Tuhan. Aku harus jadi ayah, guys. Subscribe. 2.
Hahaha, dia menipuku guys. Seperti itulah rasanya kalau kita di dalam camp. Kamu mengambil makanan, lalu kembali ke barisan, siapa tahu akan dapat lagi. Mereka melakukan hal yang sama. Lihat, dia sudah mendapatkan roti. Dan lihat, dia kembali lagi ke barisan. Dan saat mengantri, dia tetap makan. Oke, kita akan melakukan hal yang epic. Kita punya jersey dari tim terbaik di dunia. Kita punya 30 helai, ya kan? Itu sisa dari tahun lalu. Tapi walau bagaimanapun, kita belum punya budget untuk membeli yang bagus. Kita akan membagikannya untuk mereka. Kita bawa jersey itu, dan akan segera kita bagikan. Barca. Ya. Baiklah. Ibu, ada banyak ukuran untuk mereka. Hadiah dari temanku. Aku akan datang ke Catalonia segera. Aku sudah membagi semua jersey tapi ada yang mengambil 2. Jadi sekarang mereka bertengkar. Ini salah satu konsekuensinya. Langsung dan nyata. Ini adalah contohnya. Aku membawa 30 kaos dari 35. Karena yang 5 hilang. Tapi lihat, ada lebih dari 5 anak yang gak kebagian. Pasti ada beberapa yang mengambil 2. Aku tahu mereka nanti akan membereskan. Apakah kamu memang sering bertengkar dengan saudara-saudaramu di sini? Iya. Bertengkar soal apa? Persoalan keluarga. Biasanya bagaimana kamu menyelesaikan masalahnya? Berantem? Tidak. Kau pergi ke sekolah? Iya. Kau sama percaya dirinya dengan semua keluargamu? Iya. Apa kau percaya semuanya? Iya, aku percaya mereka. Sama-sama keluarga, tapi berbeda agama. Kebanyakan Kristen dan yang lain Muslim. Begitu, karena ayah dan ibunya mereka tinggal bersama. Karena ayahnya Kristen dan ibunya seorang Muslim. Beberapa beragama Kristen, jadi akhirnya dalam keluarga ini ada 2 agama. Sekarang waktunya makan malam. Mereka masuk ruangan secara bergantian. Selesai makan, kita bermain game dengan ibunya. Kau bisa memberitahu nama semua anakmu? Waswa. Nama yang sama? Emma. Yogera irinya. Ma. Jagati. Iya, dia hafal semua namanya. Dan saat ini, kita melakukannya selama 20 menit. Untuk memastikan dia tahu semua nama anaknya. Joseph. Wow. Ada 2 yang sama. Lihat. Kami sangat kaget karena mereka sebenarnya bukan kembar. Karenanya kami takjub. Apa menurutmu semua mereka mirip denganmu? Tukwasaganyizamu buli omulimu ogubaguza. Era abataliiwo tebasobodde pamela kuba bagenze mu mirimu gyabwe. Ngenza obbagamba nga tewali asobola kudda. Oke, sekarang aku menyuruhnya mengikutiku. Karena aku akan memberikannya kejutan terakhir. Anak yang ini baru sampai dengan sepeda motor. Dia melewatkan keseruannya. Jadi, ini untukmu. Ini untuk anak-anakmu dan untuk mengurus semua keluarga. Jadi, terima kasih sudah menerima kami. Hujan turun, tapi menurutku luar biasa bisa mengenal pengalaman dan petualangannya. Terima kasih karena kami boleh datang ke sini. Subscribe dan ingatlah, kita semua adalah manusia. Sampai jumpa. Oh, terima kasih.